私と付き合ってみない？わかった。姉失格だ。もう付き合いは楽しかったよ。 Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Koi wa Futaku Tewa Rikirenai episode pertama. Anime ini mengisahkan dua anak perempuan kembar yang kakak bernama Rumi dan yang adik bernama Naori. Sejak kecil mereka sering bermain dengan anak laki-laki tetangga mereka yang bernama Shirosaki Jun. Dan seiring berjalannya waktu, rupanya dua gadis itu perlahan jatuh hati kepada Jun. Namun karena mereka sama-sama suka dengan pria yang sama, sehingga seringkali terjadi cekcok batin antara dua gadis kembar tersebut. Mau tahu cerita lengkapnya, simak terus pembahasannya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Rumi dan juga Naori kecil yang kini tengah diajak ibunya kenalan dengan tetangga sebelah karena keluarga mereka yang baru saja pindah rumah. Dan saat tetangga mereka memanggil anak laki-lakinya, seketika Rumi pun merasa terpikat dengan anak laki-laki itu, yang ternyata anak laki-laki itu adalah Jun. Dan karena sejak kecil Rumi sering bermain bersama Jun, sehingga membuatnya makin suka terhadap Jun, dan bahkan dirinya kerap kali caper kepada Jun ketika dirinya di sekolah SD. Selain dirasa keren di mata Rumi, alasan Rumi juga suka kepada Jun karena Jun merupakan siswa yang pandai di sekolah. Namun terkadang Rumi pernah merasa cemburu dengan Naori yang kerap kali terlihat dekat dengan Jun. Yang mana selain sering bermain juga bersama Jun sejak kecil, Naori dan juga Jun sama-sama memiliki ketertarikan dalam bidang buku. Berbeda halnya dengan Rumi yang lebih tertarik pada bidang olahraga, sehingga membuatnya kerap kali terlihat iri kepada Naori yang bisa selalu nyambung ketika berbicara dengan Jun. Namun berbeda dengan Rumi yang mudah berteman dengan orang banyak, di sini Naori terlihat tidak punya banyak teman karena ia yang sering menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Hingga suatu ketika Rumi diberi kabar oleh teman-temannya bahwa saat ini Naori sedang dimusuhi oleh salah satu geng gadis teman kelasnya. Yang mana karena Naori seringkali terlihat cuek ketika diajak bermain, sehingga membuat Naori pun jadi agak dibenci oleh teman-teman kelasnya. Dan sebagai seorang kakak, di sini Rumi pun menegur gadis yang memusuhi Naori agar jangan bersikap keterlaluan kepada adiknya. Namun karena gadis itu punya banyak geng di sekolah, sehingga membuat Rumi pun tidak bisa berbuat banyak. Hingga pada akhirnya di sini Jun yang menengahi pertengkaran tersebut dengan ia yang meminta Naori meminta maaf kepada gadis itu. Begitu juga dengan gadis itu yang disuruh Jun untuk meminta maaf kepada Naori. Dan tidak hanya itu, karena kebetulan Rumi juga ada di sana, sehingga Jun meminta kepada Rumi untuk sekalian meminta maaf kepada gadis itu, karena Rumi kala itu sempat adu cekcok dengan gadis itu juga. Dan melihat sisi bijak dari Jun tersebut, sehingga membuat Rumi pun makin jatuh hati kepada Jun. Namun seiring berjalannya waktu, ketika mereka menginjak usia SMP, Rumi malah jarang bertemu dan bahkan berbincang-bincang dengan Jun. Yang mana selain karena dirinya yang beda kelas dengan Jun, rupanya Rumi juga mengikuti klub voli di sekolahnya, sehingga membuatnya jarang bisa bersama dengan Jun. Namun berbeda dengan Naori, karena Naori sering satu kelas dengan Jun dari SD hingga SMP, sehingga membuat Rumi pun jadi iri kepada Naori yang selalu bisa dekat di sisi Jun. Hingga suatu ketika akhirnya Rumi memberanikan dirinya untuk mengajak Jun pergi keluar bersamanya. Dan berhubung nanti Rumi akan mampir ke Indomaret, sehingga di sini Rumi pun bertanya kepada Naori apakah Naori ingin titip dibelikan sesuatu. Dan setelah Naori mengatakan ingin puding, tiba-tiba ia merasa aneh kenapa Rumi malah pergi keluar malam-malam. Kemudian ketika Rumi dan Jun sehabis dari Indomaret, kini mereka pun mampir ke sebuah taman untuk bersantai-santai sejenak. Dan di saat Jun dan Rumi tengah bersantai, di sini Rumi mengawali pembahasan dengan sebuah buku
yang sebelumnya pernah ia ketahui agar dirinya bisa nyambung berbicara dengan Jun. Dan setelah dirasa momennya sudah pas, kini akhirnya Rumi pun mengatakan kepada Jun bahwa dirinya ingin mengajak Jun untuk saling berpacaran. Seketika itu, di sini Jun pun merasa sangat terkejut dengan yang baru saja dikatakan Rumi kepadanya. Lantas di sini Rumi pun mengatakan bahwa karena setahun lagi mereka menginjak jenjang SMA, sehingga di sini Rumi pun memiliki sebuah keinginan untuk bisa merasakan yang namanya pacaran seperti teman-temannya. Dan karena Jun paham betul dengan tingkah dari Rumi, pada akhirnya Jun pun di sini menyetujuinya karena dirinya bisa mengerti bahwa Rumi telah berjuang keras untuk menyatakan perasaannya kepada dirinya. Selain itu, karena Jun juga sejak kecil sudah kenal baik dengan Rumi, sehingga ia pun di sini merasa tak masalah jika dirinya harus berpacaran bersama Rumi. Rumi yang tahu pun tentu merasa sangat senang karena perasaannya selama ini telah terbalaskan oleh Jun. Lalu sepulangnya di rumah, di sini Rumi pun mengatakan kepada Naori bahwa dirinya saat ini telah resmi berpacaran dengan Jun. Dan yang agak mengejutkan, rupanya di sini Naori terlihat cukup senang dan terlihat sangat mendukung hubungan Jun dan juga kakaknya. Lalu setelahnya, Rumi pun seringkali berkencan bersama Jun dengan mereka yang sering pergi ke suatu tempat bersama-sama. Dan karena Rumi sudah resmi berpacaran dengan Jun, Rumi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan tiap waktu dirinya selalu menikmati kebersamaannya bersama Jun. Begitu juga dengan Jun yang terlihat sangat menikmati ketika dirinya yang sedang bermesraan bersama Rumi. Namun meski begitu, terkadang Rumi ada rasa bersalah kepada Naori karena seolah dirinya telah mencuri Jun duluan dari adik kembarnya tersebut. Hingga suatu ketika belum lama Rumi yang berpacaran bersama Jun, tiba-tiba dirinya malah mengajak putus dan meminta kepada Jun untuk mengakhiri hubungan mereka. Jun yang tahu pun tentu merasa sangat terkejut dengan keputusan tiba-tiba dari Rumi. Apalagi Rumi di sini tidak mengatakan dengan detail tentang alasan Rumi yang mengajaknya untuk berhenti berpacaran. Lalu setelahnya kini kita diperlihatkan sudut pandang dari Naori mulai saat dirinya yang pertama kali bertemu dengan Jun. Dan tidak seperti kakaknya, Naori sejak awal tidak ada ketertarikan kepada Jun karena sejatinya dirinya tipikal gadis penyendiri. Dan alasan dirinya yang sering memilih menyendiri karena ia lebih senang menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Dan karena sikap acuhnya tersebut membuatnya seringkali dijauhi oleh teman-teman kelasnya. Apalagi di sini Naori sering merasa bahwa teman-temannya tidak ada yang memiliki ketertarikan yang sama dengan dirinya di bidang buku. Hingga pada akhirnya di sini Naori pun sadar bahwa Jun adalah sosok yang tepat bagi dirinya yang bisa selalu mengerti tentang apa yang ia sukai. Hal ini dikarenakan rupanya Jun juga merupakan seorang kutu buku, sehingga dirinya dan juga Jun seringkali nyambung terutama ketika berbicara tentang buku. Dan seiring berjalannya waktu, karena Naori juga sering satu kelas bersama Jun, sehingga perlahan dirinya mulai tertarik terhadap Jun. Namun di saat yang sama, sebenarnya Naori juga sudah tahu bahwa sebenarnya kakaknya telah lama suka kepada Jun. Oleh sebabnya dirinya tidak berani untuk mengatakan perasaannya kepada Jun karena ia tidak ingin merusak hubungannya dengan Rumi. Tapi karena waktu itu Rumi belum resmi berpacaran dengan Jun, saat itu Naori membuat sebuah taruhan pada dirinya sendiri, yang mana jika dirinya berhasil menyelesaikan ujian terlebih dulu, dan tentunya jika dirinya berhasil mengalahkan Jun pada ujian kali ini, maka ia akan menyatakan perasaannya kepada Jun. Namun ternyata takdir harus berkata lain. Rupanya di sini Rumi harus kalah dari Jun pada ujian kali ini, sehingga ia pun tak jadi untuk menyatakan perasaannya kepada Jun. Hingga pada akhirnya dirinya dibuat agak terkejut di saat kakaknya yang kini telah resmi berpacaran dengan Jun. Dan meskipun di depan kakaknya Rumi seringkali terlihat senang, dari dalam hati Naori tentu merasa sangat kesal kepada dirinya karena dirinya yang telat menyatakan perasaannya kepada Jun. Dan karena Naori tidak ingin merusak hubungan kakaknya dan juga Jun, sehingga ia pun selalu terlihat membantu kakaknya agar kencan kakaknya dan juga Jun bisa berjalan lancar. Karena secara Naori memang agak paham dengan kesukaan dari Jun,
sehingga ia bisa memberi saran terbaik demi kelancaran hubungan dari kakaknya dan juga Jun. Namun sebenarnya dalam hatinya selalu merasa iri ketika melihat kakaknya yang kini sering pergi bersama dengan Jun. Hingga suatu ketika tiba-tiba kakaknya malah mengatakan kepada dirinya bahwa kakaknya kini meminta kepada Jun untuk saling putus. Dan di sini Naori pun tentu merasa terheran-heran dengan kakaknya yang malah meminta putus dari Jun tanpa alasan yang jelas. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan Jun yang terlihat masih sangat shock setelah Rumi yang tiba-tiba mengajak memutus hubungan mereka berdua. Oke, untuk pembahasan anime Koi wa Futaku episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.